Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB ini merupakan gerak benda pada lintasan yang lurus dengan percepatan yang konstan. Nah, kalau berbicara tentang percepatan ini biasa disimbolkan dengan A dan satuannya itu adalah meter per sekon kuadrat. Rumus dari GLBB yang harus Anda ingat yang pertama adalah VT sama dengan V0 tambah A dikali dengan T. VT di sini adalah kecepatan akhir. Satuannya adalah meter per sekon. Kemudian V0 di sini adalah kecepatan mula-mula. Satuannya sama meter per sekon. A adalah percepatan. Satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Dan T di sini adalah waktu. Satuan waktu sekon. Nah, setelah rumus yang pertama VT sama dengan V0 tambah AT. Yang kedua adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Di mana S di sini adalah jarak. Satuannya adalah meter. Nah, yang ketiga adalah VT S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Nah, ini rumus yang harus Ananda ingat dan penting, dan rumus ini juga terpakai sampai di kelas 3 nanti. Rumus ini yang harus Ananda ingat. Oke, setelah itu, nah dari rumus yang pertama ini bisa kita cari A, di mana rumusnya VT sama dengan V0 tambah A dikali T. V0-nya kita pindah ruas, berarti VT kurang V0 sama dengan A dikali T. Otomatis untuk mencari A sama dengan VT kurang V0 per T. Oke, setelah kita mempelajari mengenai 3 rumus yang tadi mengenai GLBB, sekarang kita akan mempelajari mengenai grafik-grafik hubungan antara A dengan T, V dengan T, S dengan T. Nah, karena GLBB itu memiliki percepatan yang konstan, tentu percepatannya itu ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Sesuai dengan pengertiannya tadi, kalau GLBB itu memiliki percepatan yang konstan, otomatis grafik percepatan terhadap waktu itu bentuk grafiknya lurus karena dia bernilai konstan. Nah, seperti itu grafik hubungan antara percepatan dengan waktu. Dan yang kedua adalah hubungan V kecepatan dengan waktu apabila A-nya itu mengalami percepatan. Bentuk grafik hubungan V dan T-nya itu adalah seperti ini. Nah, kalau misalkan hubungan kecepatan terhadap waktu apabila A-nya itu mengalami perlambatan, bentuk grafik hubungan V dan T-nya adalah seperti ini. Lurus ya. Nah, lumayan. Nah, untuk hubungan antara S dan T atau jarak terhadap waktu, kalau GLBB-nya dipercepat, grafiknya itu sedikit lebih melengkung ke atas, seperti itu. Kalau misalkan GLBB-nya diperlambat atau mengalami perlambatan, bentuk dari grafik S terhadap T-nya adalah melengkung ke bawah seperti ini. Nah, itu adalah grafik-grafik pada GLBB. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh soal pada GLBB. Sebenarnya GLBB ini banyak aplikasi soalnya. Nah, tinggal Ananda yang memahami rumus mana yang digunakan, apakah dia mengalami percepatan atau perlambatan. Ibu hanya memberikan satu contoh soal saja pada GLBB.
Contoh soalnya adalah ada sebuah mobil berhenti di lampu merah. Saat lampu menyala, sebuah truk dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Pada saat yang sama, mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Mobil akan menyusul truk pada saat T sama dengan titik-titik sekon. Nah, pertama harus kita lihat terlebih dahulu apa saja yang diketahui pada soal. Di sini ada disebutkannya kecepatannya itu tetap. Truk memiliki kecepatan tetap sebesar 15 meter per sekon. Berarti gerak dari truk itu kalau memiliki kecepatan tetap berarti dia bergerak GLB atau GLBB. Kalau kecepatan tetap berarti dia GLB. Berarti truk bergerak dengan gerak lurus beraturan. Pada saat yang sama, mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Mobil. Berarti mobilnya ini bergerak karena memiliki percepatan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Mobil akan menyusul truk pada saat, nah berarti yang diketahui V truk adalah 15 meter per sekon, kemudian A mobil adalah 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah T. Nah, pada saat mobil menyusul truk, otomatis mobil dan truk memiliki jarak yang sama. Misalkan berarti S truk nilainya sama dengan S mobil. Nah, rumus S untuk GLBB adalah V dikali T. Sama dengan V di sini V truk sama dengan S pada GLBB V0 kali T tambah setengah A dikali T kuadrat. V truknya adalah 15 dikali dengan T sama dengan V0-nya karena dia sama-sama berhenti, mobil berhenti di lampu merah, berarti V0 mobil adalah 0. Kali T tambah setengah A mobil adalah 2 dikali T kuadrat. Berarti 15 T sama dengan 0 dikali T hasilnya 0. Ini dicoret, tinggal T kuadrat. Nah, berarti 15 kali T sama dengan T kuadrat itu T kali T-nya kita coret. Waktunya akan menyusul adalah 15 sekon. Mobil akan menyusul truk pada saat T-nya adalah 15 sekon. Oke, contoh yang kedua, karena Ibu rasa kalau satu contoh itu aja nggak cukup, apalagi membahas mengenai GLBB. Contoh yang kedua adalah setelah bergerak selama 15 sekon. Bergerak selama 15 sekon. Lihat satuannya. Satuannya adalah sekon. Berarti 15 sekon ini adalah waktu. Menempuh jarak 345 meter. Jarak berarti 345 ini adalah S. Suatu benda telah mencapai kecepatan. Berarti itu udah kecepatan akhirnya. Nilainya adalah 38 meter per sekon. Percepatan berarti A dan kecepatan awal berarti V0. Kita buat diketahui terlebih dahulu. Diketahui T-nya sama dengan 15 sekon. Kemudian S-nya adalah 345 meter. Kecepatan akhirnya atau VT-nya 38 meter per sekon. Yang ditanya adalah A dan V0. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan beberapa rumus dari GLB. Kita gunakan rumus yang pertama adalah VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kita masukkan angkanya, VT-nya adalah 38 sama dengan V0
ditambah A dikali 15. Berarti 38 sama dengan fenol ditambah 15. Nah, 15A-nya kita pindah ruas. Sehingga 38 kurang 15A sama dengan fenol. Di fenol sama dengan 38 kurang 15A. Persamaan pertama. Lanjut, rumus yang kedua kita gunakan S sama dengan fenol dikali T tambah setengah A dikali T kuadrat. Kita masukkan ke rumus angka yang sudah diketahui, 345 sama dengan fenolnya, kita masukkan persamaan pertama, 38 kurang 15A, tutup kurung, dikali T-nya adalah 15 sekon, tambah setengah kali A kali 15 kuadrat. Berarti 345 sama dengan kita kali pelangi-pelangi. Kita kali terlebih dahulu 38 dikali 15. 38 dikali 15 adalah 570 dikurang 15A dikali 15, 225A ditambah setengah kali A kali 15 kuadrat, 225. Kita pindah ruaskan 570 ke sini, sehingga 345 kurang 570 sama dengan min 225A ditambah 225 bagi 2, 112,5 kali A. 345 kurang 570 adalah 225. Min 225 sama dengan min 225A ditambah 112,5 A. Karena sama-sama punya A, boleh langsung kita kurangkan saja. Berarti min 225 sama dengan min 112,5 A. Berarti A sama dengan, minusnya coret, 225 per 112,5, dapatkan 2 meter per sekon kuadrat untuk A-nya. Nah, untuk mencari fenol tinggal kita masukkan aja ke persamaan yang pertama. Berarti fenol sama dengan 38 kurang 15 kali A. A-nya sudah dapat tadi, nilainya adalah 2, berarti 15 kali 2. Sehingga fenolnya 38 kurang 30. Didapatkanlah fenolnya 8 meter per sekon. A-nya 2 meter per sekon kuadrat dan fenolnya adalah 8 meter per sekon. Oke, setelah kita membahas mengenai contoh soal tadi, kita akan masuk ke aplikasi dari GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Yang pertama adalah gerak vertikal ke atas, di mana gerak bendanya itu dari bawah dilempar ke atas, di mana kecepatan awalnya seperti biasa kita simbolkan dengan V0, dan kecepatan akhirnya kita simbolkan dengan VT. Gerak vertikal ke atas ini kan gerak bendanya ke atas, berarti dia melawan dari arah percepatan gravitasi, yang mana arah dari percepatan gravitasi itu arahnya adalah ke bawah. Sebenarnya kalau Ananda sudah ingat dengan rumus GLBB, itu mudah saja menurunkan rumus untuk gerak vertikal ke atas. Berarti nilai G-nya di sini adalah negatif. Karena di sini percepatannya itu hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, percepatan yang kita gunakan adalah percepatan gravitasi, yang mana nilainya adalah negatif, dan besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8
meter per sekon kuadrat. Sehingga rumus untuk gerak vertikal ke atas, kalau tadi jaraknya kita simbolkan dengan S, kalau vertikal itu disimbolkan dengan H. Rumus untuk gerak vertikal ke atas adalah, karena pertama tadi rumus untuk LBB, V0, VT sama dengan V0 dikurang G kali T. Yang kedua rumusnya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G kali H. Rumus yang ketiga adalah H sama dengan V0 dikali T dikurang setengah G kali T kuadrat. Nah, ini rumus untuk gerak vertikal ke atas. Yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah. Oke, tadi Ibu lupa menjelaskan kalau untuk gerak vertikal ke atas pada saat dia mencapai ketinggian maksimum atau Hmax, nilai V0-nya itu sama dengan 0. Ingat ya, pada saat mencapai ketinggian maksimum, bukan V0, VT. Pada saat mencapai ketinggian maksimum, nilai VT atau kecepatan akhirnya sama dengan 0 pada saat di puncak. Nah, yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah, di mana pergerakan bendanya itu dari atas ke bawah. Berarti dia searah dengan percepatan gravitasi. Berarti nilai G-nya adalah positif. Nilainya tetap 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau misalkan G-nya tidak diketahui, gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Tapi kalau misalkan di soalnya diketahui 9,8, gunakan G-nya 9,8. Karena G-nya bernilai positif, kita ganti aja rumus dari gerak vertikal ke atas. Berarti VT sama dengan V0 tambah G kali T, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H, kemudian H sama dengan V0 dikali T dikurang setengah G kali T kuadrat. Oh, ditambah ya, karena dia gerak vertikal ke bawah. Nah, ini 3 rumus yang perlu Ananda ingat. Kalau tidak bisa diingat, dihafal. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah gerak jatuh bebas. Oke, yang ketiga adalah gerak jatuh bebas. Bedanya dengan gerak vertikal ke bawah adalah pada gerak jatuh bebas V0-nya itu sama dengan 0. Berarti kita ganti aja langsung rumus dari gerak vertikal ke bawah, yang mana V0-nya itu nilainya adalah 0. Berarti VT sama dengan G dikali dengan T. Kemudian VT kuadrat sama dengan 2 dikali G kali H. Sehingga VT-nya sama dengan akar 2 kali G kali H. Kemudian untuk mencari ketinggiannya, H sama dengan setengah GT kuadrat. Ini ada beberapa rumus untuk gerak jatuh bebas. Bedanya adalah kalau gerak jatuh bebas, nilai V0-nya itu adalah 0. Oke, contoh untuk gerak vertikal adalah sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dari sebuah menara setinggi 15 meter di atas tanah, dilemparkan vertikal ke atas. Nanti bolanya vertikal ke atas. Berarti di sini juga ada H. Dengan kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon. Berapa waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah? Berarti setelah mencapai titik tertinggi, waktunya dihitung pada saat dia sampai ke tanah. Kita
kita misalkan ini H1, yang ini H1 dan H2 dari titik tertinggi ke tanah. Berarti yang kita cari terlebih dahulu, yang bisa kita cari, yang diketahuinya kita catat terlebih dahulu. H-nya adalah 15 meter, kemudian V0-nya adalah 10 meter per sekon. Yang ditanya ada waktu totalnya. Nah, kita lihat dulu di kondisi yang pertama, di mana bolanya itu dilempar ke atas, berarti geraknya adalah vertikal ke atas. Kita cari terlebih dahulu T-nya pada saat dia mencapai titik maksimum. VT di sini berarti dia mencapai ke titik maksimum atau ke ketinggian maksimum. Ingat, pada vertikal ke atas, pada saat dia mencapai ketinggian maksimum, VT-nya nilainya adalah 0. Kita lihat dulu pada saat dia vertikal ke atas. Kita gunakan rumus VT sama dengan V0 dikurang G dikali T. VT-nya adalah 0 karena pada saat dia mencapai ketinggian maksimum, nilai VT-nya sama dengan 0. Sama dengan V0-nya 10 kurang 10 kali T. Pindah ruas, sehingga 10T sama dengan 10. T sama dengan 1 sekon. Berarti pada saat dia mencapai ketinggian maksimum, T-nya adalah 1 sekon. Nah, ini kita keep terlebih dahulu, kita tahan. Nah, kita kan belum tahu nih ketinggian dari pelemparan awal ke ketinggian maksimum. Nah, kita cari ketinggiannya terlebih dahulu, tetap gunakan vertikal ke atas. Yang kedua, kita cari H-nya terlebih dahulu. Dengan rumus H sama dengan V0 dikali T tambah setengah, ya kurang ya, karena dia vertikal ke atas, kurang setengah GT kuadrat. H sama dengan 10 kali 1 kurang setengah kali 10 kali 1 kuadrat. 10 kurang 10 bagi 2, 5 kali 1 kuadrat berarti 5, berarti ketinggiannya adalah 5 meter. Yang ini kita simbolkan H1, jarak dari pelemparan awal ke ketinggian maksimum. Berarti H1-nya didapatkan 5 meter. Oke, selanjutnya yang ketiga, setelah kita mendapatkan H-nya, nah setelah dia mencapai ketinggian maksimum, kan bendanya di sini bolanya. Berarti dia ke bawah, bergeraknya vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah. Kalau vertikal ke bawah, untuk mencari T, rumusnya apa? Nah, ini kan dari ketinggian maksimum nih, bolanya. Berarti V0-nya nilainya adalah 0. Karena dia dari ketinggian maksimum ke bawah. Kita cari T-nya dari atas ke bawah. Berarti nilainya adalah, kita gunakan rumus H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. H-nya, karena H-nya di sini 15 tambah 5, berarti 20 untuk H2-nya. Oh ya, kita cari H2 dulu. H2-nya berarti 15 tambah 5, dapatkan 20 meter. 20, berarti ini V0-nya adalah 0, tambah setengah kali 10 kali T kuadrat. Di 20 sama dengan 5 T kuadrat. Berarti T kuadrat nilainya adalah 20 bagi 5. Dapatkan T kuadrat sama dengan 4. Berarti T sama dengan 1 sekon. Oh, T adalah 2 sekon karena akar dari 4. Kalau mencapai
Ketinggian maksimum, T-nya adalah 1 sekon, dan untuk mencapai sampai ke tanah, T-nya adalah 2 sekon. Jadi jawabannya adalah 2 sekon. Oke, demikian video pembelajaran kita tentang gerak lurus berubah beraturan. Semoga Ananda paham mengenai materi ini. Kalau misalkan ada materi yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di kolom postingan kita di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.